Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang menyempatkan waktunya untuk mendengarkan materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak dosen kami, Bapak Satrio Dharma Utama, selaku dosen mata kuliah mesin perkakas yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas berikut ini. Nah, jadi judul yang kami bawakan yaitu tentang analisa dan cara pembuatan lubang pada blok mesin menggunakan mesin Gurdi. Nah, dibuat oleh kelompok 8 yang terdiri anggota kelompok yaitu saya, Kamar Ramdan Nurkodi, dan saudara Raisi Torik Adriano serta saudari Silvia Nur Sapitri Borutarigan. Kita langsung saja pada pembahasan pertama, latar belakangnya pada bidang otomotif ya. Pada bidang otomotif, khususnya pada benda kerja seperti blok mesin, mesin Gurdi digunakan untuk membuat berbagai jenis lubang dengan fungsi yang berbeda. Jadi, pada bidang otomotif ini bukan cuman blok mesin yang proses pembuatannya menggunakan mesin Gurdi, masih banyak komponen lainnya yang proses pembuatan lubangnya juga menggunakan mesin Gurdi. Namun yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu fokusnya kepada blok mesin. Jadi berikut analisis jenis-jenis lubang yang umum dibuat pada bidang otomotif ya. Yang pertama ada lubang sambungan atau bolt hole. Lubang ini itu untuk menyambungkan komponen menggunakan baut atau stud. Nah, jadi umumnya lubang sambungan ini dibuat dengan mesin Gurdi. Dia itu terdapat ulir di sisi-sisi lubangnya. Nah, fungsinya itu mengikat kepala silinder dengan blok mesin, menghubungkan cover, housing, dan komponen lain. Nah, mengikat kepala silinder dengan blok mesin ini maksudnya yaitu dengan menyatukannya kepala silinder dengan blok mesin melalui baut yang dipasangkan pada lubang bolt hole atau lubang sambungan. Nah, ciri-cirinya yaitu bisa berupa lubang tembus atau lubang ulir. Nah, jadi yang saya katakan tadi, lubang ini tuh tembus dari sisi depan ke sisi belakang dengan sisi-sisinya yang terdapat ulir untuk pemasangan baut nantinya. Nah, umumnya juga lubang ini tuh tersusun simetris. Jadi contoh lubangnya kita lihat pada bagian mesin ya, seperti contoh ini. Nah, jadi dia itu tembus dari sisi depan ke sisi belakang dengan sisi-sisinya yang berbentuk ulir. Nah, ini seperti ini. Nah, dan juga yang lebih pastinya pada blok mesin yang umum ya digunakan di mesin digunakan di industri. Nah, contohnya seperti yang saya lingkari merah. Adapun juga seperti ini. Nah, jadi itulah contoh lubang bolt hole yang digunakan atau dibuat dengan mesin Gurdi pada industri otomotif. Kita lanjut yang kedua yaitu lubang pasak, dowel atau keyhole. Jadi lubang pasak ini atau pin pemandu agar posisi komponen presisi dan tidak bergeser. Jadi lubang pasak ini dibuat untuk meletakkan sebuah pasak pada komponen mesin yang nantinya berguna untuk menyatukan komponen juga ya. Hanya saja dia agar supaya komponen satu dengan komponen lainnya tidak bergeser dan masih tetap presisi. Jadi fungsinya ini ya menjaga posisi kepala silinder ya, menyelaraskan komponen mesin saat perakitan. Jadi pada saat perakitan nantinya kepala silinder yang dipasangkan pada blok mesin ya itu memiliki keselarasan yang presisinya tinggi. Jadi tidak ada melesetnya.
Nah, untuk ciri-cirinya juga ya, diameternya ini presisi. Presisi dalam arti dia itu diameter yang dibuat dengan dowel yang akan dipasangkan itu memiliki kepresisian yang tinggi. Jadi ketika dowel nantinya dipasangkan tidak oblak ya, tidak oblak, tidak goyang dan rapat. Nah, jadi seperti itu. Inilah contohnya. Contoh dowel pada blok mesin. Nah, kalau yang ini tuh dowelnya terpasang pada dapat kita lihat gambar ini yaitu kepala silinder. Nah, kalau untuk di silindernya yaitu seperti ini. Nah, jadi sama saja, hanya saja dia itu proses pembuatannya nantinya ya, itu diameter lubang sambungannya dengan lubang dowel itu berbeda. Nah, jadi lubang dowel itu sedikit lebih besar dibuat agar dowel dapat masuk ke lubang sambungan. Jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu lubang saluran oli dan pendingin. Nah, ini adalah lubang internal untuk sirkulasi oli dan coolant pada blok mesin. Jadi, lubang oli dibuat sedemikian rupa untuk mengalirkan sebuah fluida seperti oli ataupun cairan pendingin. Jadi seperti itu. Fungsinya ini tadi menyalurkan pelumas ke bagian mesin, mengalirkan cairan pendingin. Nah, jadi menyalurkan pelumas ini dari mulai komponen mesin bawah disalurkan dengan lubang oli pada blok mesin melalui blok mesin ya untuk mengalir ke bagian atas yaitu blok silinder. Nah, yang kedua mengalirkan cairan pendingin yaitu untuk mengalirkan pendingin ke bagian-bagian daerah bagian pinggir dari blok mesin supaya proses berjalannya blok mesin ketika hidup nanti tidak mengalami yang namanya overheat. Dapat kita lihat ciri-cirinya yaitu berdiameter kecil sampai hingga sedang. Nah, jadi diameter lubang oli ini dibuat dengan kecil dan presisi. Nah, banyak terdapat pada blok mesin modern yaitu pada blok mesin yang sekarang ini ya lebih condong ke performa, jadi lubang sirkulasi oli dan coolant itu banyak digunakan di silinder modern. Nah, contoh saluran olinya ya dapat kita lihat pada gambar pertama ini merupakan pada blok silinder ya. Ini merupakan saluran oli untuk pergerakan oli menuju head atau kepala silinder. Nah, yang kedua ini merupakan lubang pendingin atau lubang saluran pendingin yang gunanya untuk mengalirkan cairan pendingin coolant untuk bergerak melindungi komponen bagian tengah di area ruang bakar. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang ketiga ini dapat kita lihat ini merupakan lubang saluran oli untuk oli yang sudah naik ke kepala silinder kembali lagi menuju bagian bawah komponen mesin. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut yang terakhir nih, lubang dudukan komponen. Jadi lubang yang digunakan sebagai tempat pemasangan bearing ya, contohnya seperti bearing, sensor, busi atau poros. Jadi fungsinya yaitu sebagai dudukan bearing crankshaft. Nah, jadi lubang ini dibuat untuk meletakkan atau memasangkan sebuah bearing pada komponen blok mesin. Jadi mungkin di blok mesin ya kurang lebih tidak ada yang namanya dudukan bearing karena kita tahu blok silinder yaitu merupakan daerah ruang bakar. Jadi
tidak menggunakan bearing crankset. Jadi seperti itu. Yang kedua, tempat sensor mesin. Nah, untuk meletakkan sensor mesin ini biasanya pada blok mesin terdapat sensor panas, sensor aliran oli, dan sensor udara. Jadi pada tempat meletakkan sensor mesin ini biasanya dibuat di daerah yang sangat-sangat presisi dan mudah untuk proses pemasangannya. Dan juga untuk tempat sensor ini biasanya dibuat dengan berupa ulir ya, seperti lubang sambungan atau bolt hole. Nah, jadi ada juga lubang dudukan poros dan bushing. Jadi hampir sama dengan lubang tempat sensor mesin ini. Dudukan poros ini biasanya pada komponen mesin ya, itu dibuat untuk meletakkan poros untuk kipas pendorong oli. Jadi saling berhubungan nih. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu membutuhkan kepresisian tinggi. Nah, dan juga lubang ini itu sering di finishing dengan ramming atau boring. Jadi bisa kita lihat biasanya lubang dudukan komponen ini itu digunakan atau dibuat dengan permukaan yang halus. Jadi seperti itu. Adapun contohnya, contoh lubang dudukan komponen ya, bisa kita lihat bagian ini dan pada bagian ini. Jadi lubang ini tuh dibuat untuk, kalau yang pada gambar satu ini, yaitu lubang dudukan agar suatu komponen itu tidak meleset. Hampir sama fungsinya dengan lubang dowel. Nah, kalau yang kedua ini kita lihat yaitu OM Barter Bracket. Nah, itu biasanya digunakan untuk dudukan komponen seperti pasak ya, pasak dan lainnya. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut untuk proses pembuatan lubang sambungan, yaitu untuk proses pembuatan lubang ya, itu akan disampaikan oleh saudara Resitorik Adriano. Jadi demikianlah penjelasan yang saya sampaikan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hamdan telah menjelaskan apa itu ball hole, dowel hole, dan juga lubang saluran oli dan coolant. Nah, di sini ada proses pembuatan lubang sambungan. Nah, seperti yang pada video yang di PowerPoint kami, ini adalah contoh proses pembuatan lubang sambungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapan dalam pembuatan lubang sambungan atau ball hole. Nah, tahap pertama itu adalah center drilling atau membuat titik pusat lubang, di mana menggunakan bor yang lebih kecil. Yang tujuannya itu agar mata bor utama tidak lari atau meleset ketika melakukan proses pengerjaan. Yang kedua atau tahapan selanjutnya itu kita membuat lubang menggunakan mesin gurdi yang dimana diameter mata bor itu lebih kecil dari ukuran baut. Tahap selanjutnya itu ada counter boring atau chamfering. Nah, counter boring itu adalah membuat bagian tepi lubang yang dimana bentuknya itu agak tirus. Nah, fungsi dari counter boring ini itu menghilangkan bur atau serpihan tajam. Di sini saya akan menjelaskan tahap demi tahap proses pembuatan lubang oli dan coolant. Nah, pertama, seperti yang dilakukan ketika proses pembuatan bolt hole dan dowel hole tadi, yang dilakukan adalah penandaan titik lubang atau center drilling. Yang dimana sudah kita ketahui itu bertujuan untuk sebagai penanda dan juga agar
mata bornya tidak lari ketika proses pengerjaan. Masuk ke tahap 2, ada pengeboran. Di sini digunakan mata bor yang berdiameter lebih kecil sebagai lubang panduan. Lalu, ini ngeregerasi tadi atau ulang lagi ya. Oke, baiklah. Selanjutnya di sini ada proses pembuatan lubang oli dan coolant. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap demi tahap proses pembuatan lubang oli dan coolant. Pertama, seperti yang dilakukan saat pembuatan pot hole dan dowel hole, kita juga melakukannya pada proses pembuatan lubang oli dan coolant ini. Yang dimana kita melakukan center drilling, yaitu membuat penandaan pada titik lubang, membuat menitik lubang, lelah. Pembeli dikit lah ini. Oh, ya. Apa tuh sekarang? Mirror jelek nanti. Coba lihat tulisan apa? Pot hole. Mana? Mana? Ya, ini lewat dan ini. Dan di sini datang. Oh. Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Apa di orang dua? Dia nggak ada mereka itu berdosa. Oke, ulang. Kenapa ada ini nih? Baiklah, selanjutnya di sini ada proses pembuatan lubang oli dan coolant. Nah, di sini saya Oh, preman. Anjay, teknik banget. Solidaritas. Ada. Oke. baiklah di sini selanjutnya di sini ada proses pembuatan lubang. Guys, tangannya guys. Baiklah, selanjutnya di sini ada proses pembuatan lubang oli dan coolant. Di sini saya akan menjelaskan tahap demi tahap proses pembuatan lubang oli dan coolant. Pertama, seperti yang dilakukan pada pembuatan dot hole dan double hole. Di sini pada pembuatan lubang oli dan coolant, kita juga melakukan center drilling. Mana ya seperti yang kita ketahui, center drilling adalah membuat penanda melakukan atau menentukan titik penandaan yang dimana agar mata bor tidak lari saat dikerjakan saat proses pengerjaan. Selanjutnya, yaitu kita melakukan pengobaran pertama menggunakan mata bor sesuai ukuran lubang yang diinginkan. Pada proses ini biasanya digunakan cairan pendingin atau cutting fluid untuk mengurangi panas berlebih yang dapat menyebabkan material rusak atau materialnya tidak halus. Untuk lubang oli dan coolant yang memiliki jalur bercabang atau saling terhubung, biasanya pengoboran bisa dilakukan dari beberapa arah agar saluran dapat bertemu dengan tepat. Kemudian dilakukanlah proses finishing seperti reaming yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk memperhalus permukaan dan memastikan ukuran lubang sesuai standar yang telah ditentukan dan sesuai ISO yang tertera. Terakhir yaitu adalah proses pembersihan, yaitu menghilangkan sisa-sisa serbuk logam dari dalam lubang menggunakan udara tekanan tinggi atau cairan agar tidak terjadi penyemprotan pada saluran oli dan coolant. Selanjutnya, di sini ada proses pembuatan lubang dudukan komponen. Di sini saya juga akan menjelaskan tahap demi tahap proses pembuatan lubang dudukan komponen. Nah,
Lubang dudukan komponen ini adalah lubang yang berfungsi sebagai tempat pemasangan komponen seperti bantalan atau bearing, poros, baut. Nah, sehingga harus memiliki ukuran yang presisi dan permukaan yang halus. Nah, coba kita lanjut ke tahap demi tahapnya. Tahap pertama itu kita melakukan center drilling juga, di mana center drilling ini adalah penandaan titik lubang dan juga kita menggunakan mata bor yang lebih kecil untuk sebagai panduan agar saat proses pengerjaan dengan mata bor utama, itu mata bor utamanya tidak lari dari titik yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya itu kita melakukan pengobaran utama, yaitu memperbesar lubang sesuai ukuran yang diinginkan. Nah, pada proses ini kita juga menggunakan cutting fluid, yang tujuannya itu untuk mengurangi panas yang berlebih agar material tidak rusak atau materialnya tidak kasar sehingga produknya tetap terjaga kualitasnya. Nah, selanjutnya itu proses pembesaran dan pembentukan dudukan seperti counter bearing atau counter sinking jika diperlukan. Agar bagian dudukan sesuai dengan bentuk kepala agar bagian dudukan sesuai dengan bentuk kepala baut atau komponen yang akan dipasang. Nah, yang terakhir itu finishing. Biasanya menggunakan diameter untuk menghasilkan ukuran yang sangat presisi dan permukaan yang lebih halus, terutama jika lubang digunakan untuk pemasangan bearing atau poros. Tahap terakhir itu pembersihan, yaitu menghilangkan sisa serbuk logam dari dalam lubang agar tidak mengganggu pemasangan komponen lain. Terima kasih, segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia Nur Said Fitri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang pernah terjadi pada salah satu proses produksi, yaitu permasalahannya yang pertama lubang duel melenceng 0,5 mm karena ukurannya tidak pas, jadi bergeser dari posisi yang seharusnya. Akibatnya apa? Akibatnya kepala silinder tidak sejajar. Jadi saat mesin dinyalakan terjadilah kebocoran pada gasket atau penutup antara blok dan kepala silinder. Sebabnya yaitu benda yang akan dibor tidak dijepit dengan kuat dan pas, jadi bisa bergeser saat dikerjakan. Matabor aus. Matabor yang dipakai sudah tumpul atau tidak bagus lagi. Selanjutnya, operator yang kurang teliti saat setting. Operator yang mengerjakan kurang teliti saat mengatur posisi dan pengaturan alat. Solusinya yang dilakukan yaitu menggunakan jig dan fixture. Saat melakukan pengoboran, kita harus memakai alat bantu seperti jig dan fixture supaya posisi benda tetap pas dan tidak bergeser. Lalu mengganti matabor yang aus. Sebelum melakukan pengerjaan, kita harus mengganti matabor yang sudah aus atau tumpul dengan yang baru atau yang masih tajam. Selanjutnya, melakukan pengecekan ulang ukuran dengan jangka sorong dan dial indikator supaya hasilnya lebih akurat.
menggunakan reamer untuk finishing lubang presisi. Kita harus menggunakan alat reamer untuk membuat permukaan lubang jadi lebih halus dan presisi. Selanjutnya kesimpulan. Di bagian ini disimpulkan bahwa pembuatan block cylinder, otomotif, mesin Gordy adalah yang pertama yaitu lubang sambung untuk baut pengikat. Maksudnya di sini lubang sambung dipakai untuk memasang baut, jadi bagian-bagian mesin bisa terkait kuat dan tidak lepas. Yang kedua, lubang pasa untuk penyelarasan posisi komponen. Lubang pasa ini berfungsi agar posisi setiap komponen mesin tidak bergeser. Selanjutnya, lubang saluran. Lubang saluran untuk oli dan pendingin. Lubang saluran ini yaitu jalannya keluar masuk oli dan cairan pendingin supaya mesin tetap licin dan tidak kepanasan saat bekerja. Lalu ada lubang dudukan. Lubang dudukan tempat meletakkan komponen seperti bantalan atau bearing, sensor dan poros agar terpasang dengan benar. Jadi semua lubang ini sangat penting. Jadi pembuatannya harus tepat dan akurat. Baik, selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka ini kami mengambil dari dua buku, yaitu sumber pertamanya dari buku teknik pemesinan, karya dari Rohim Taufik, diterbitkan oleh ITB Press di Bandung. Buku sumber kedua yaitu kami ngambil buku teknologi mekanik karangan karya dari Ansted yang diterbitkan oleh Erlangga di Jakarta. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.